Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema waspada antikristus. Waspada antikristus di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-27. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27, saya akan membacakannya bagi kita sekalian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-27. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya masih kecil, saya ingat sekali kalau hampir setiap hari ada saksi Yehova yang mendatangi setiap rumah yang ada di daerah saya pada waktu itu. Mereka biasanya jalan kaki sambil membawa buku atau kaset CD yang berisi film tentang saksi Yehova. Biasa kalau mereka datang ke rumah kami pada waktu itu, orang tua sudah mengingatkan untuk menolak jika mereka mengajak untuk mengobrol atau bercerita. Karena takut kami ikut terjerumus atau ikut mendengar apa yang mereka ajarkan dan akhirnya pindah haluan karena kami masih kecil pada saat itu. Tetapi pada masa itu saya juga masih ingat sekali ada beberapa tetangga saya yang bahkan sampai sekarang pada akhirnya pindah menjadi saksi Yehova karena hampir tiap hari didatangi, dicekokin dengan ajaran-ajaran mereka. Dan bayangkan saja orang yang menerima itu mungkin saja pada saat itu belum siap, belum kuat di dalam iman kepada Kristus, atau sedang goyah di dalam iman kepada Kristus. Sehingga ketika mereka mendengarkan itu tiap hari, dicekokin ajaran itu tiap hari, mereka akhirnya berpindah menjadi saksi Yehova. Belum lagi mereka biasanya memberikan banyak macam hal yang menggiurkan secara daging. Dan banyak hal ajaran-ajaran mereka yang mungkin membuat pendengarnya itu secara logika masuk akal. Dan akhirnya membuat para orang-orang yang mendengarkan itu akhirnya ikut menjadi saksi Yehova. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu hal ini bukan hal yang baru di dalam kekristenan. Di dalam sepanjang sejarah pertumbuhan gereja, kita juga melihat ada banyak bahaya yang sedang mengintai gereja Tuhan. Yang tak lain adalah orang percaya. Di zaman dahulu bahkan hingga sekarang gereja menghadapi berbagai tantangan penganiayaan oleh para penguasa, oleh para mayoritas yang begitu benci terhadap kekristenan.
Bahkan hingga munculnya para penyesat yang mencoba untuk menarik orang-orang percaya, entah itu penyesat dari luar atau bahkan penyesat yang berkedok menjadi sesama orang percaya yang sebetulnya mereka tidak sungguh-sungguh menjadi orang percaya tetapi hanya berkedok untuk menarik orang percaya, akhirnya menjadi pengikut mereka. Oleh sebab itulah nggak heran kalau kita juga banyak temukan di dalam firman Tuhan tentang bagaimana kita harus waspada menghadapi bahaya-bahaya yang demikian. Bahaya-bahaya penyesatan yang mungkin ada di sekitar kita pada saat ini. Secara khusus para penyesat yang sedang mengintai kehidupan kita orang percaya pada saat ini. Seperti yang akan kita bahas di dalam teks yang baru saja kita baca pada pagi hari ini. Di mana Yohanes mengingatkan jemaat Tuhan akan para penyesat yang sedang bekerja di dalam jemaat Tuhan. Yang juga dikenal dengan satu istilah yaitu antikristus. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan bagian ini dimulai dengan kalimat anak-anakku yang terkasih, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan di akhir ayat 1 ini pun kalimat ini ditekankan kembali bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Pertanyaannya adalah apakah ini mengarah pada akhir zaman? Atau apa sebenarnya yang dimaksud oleh Yohanes ketika mengatakan waktu ini adalah waktu yang terakhir? Karena di sini kita melihat Yohanes tampak begitu serius menekankan tentang waktu yang seakan-akan sebentar lagi akan berakhir. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan secara jelas, kalimat waktu ini adalah waktu yang terakhir memang mengarah kepada akhir zaman. Makanya dikatakan ini adalah tandanya. Namun, ada penafsir yang juga mengatakan bahwa waktu ini adalah waktu yang terakhir, juga bisa mengarah pada kehidupan kita yang hanya sementara di dunia ini. Yang kita pun tidak tahu kapan kita akan meninggal. Sehingga bisa dikatakan waktu ini adalah waktu yang terakhir. Jadi kita harus benar-benar memaknai kehidupan kita, bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah sementara. Jadi kairos atau waktu yang diungkapkan di dalam bagian ini jangan kita pahami sebagai bentuk durasi yang kita mentokkan bahwa ini berbicara tentang mentok akhir zaman. Tetapi ada juga penafsir mengatakan bahwa ini tidak mentok hanya berbicara tentang akhir zaman, tetapi juga kairos di sini berbicara tentang waktu kita di dalam dunia ini. Waktu tertentu kita berada di dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tetapi kita jangan berfokus terhadap kairos di sini. Karena hal yang ingin kita fokuskan di sini tentang bagaimana kita mewaspadai antikristus di dalam waktu-waktu yang sedang kita jalani pada saat ini. Dan menjelang pada akhir zaman ini. Bapak Ibu yang terkasih, setelah mengatakan hal itu, Yohanes melanjutkan dengan kalimat, setelah kamu mendengar. Setelah dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang akan dikatakan oleh Yohanes ini bukan sesuatu yang baru bagi mereka, tetapi sesuatu yang sebenarnya sudah pernah ia ungkapkan sebelumnya dan sudah pernah didengarkan oleh mereka. Tentang apa? Perhatikan bagian selanjutnya, yaitu tentang antikristus. Yang banyak juga dipahami sebagai pemahaman tentang guru-guru palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Nah, kata antikristus sebenarnya Bapak Ibu muncul sebanyak 4 kali di dalam Alkitab, dan semuanya ini ada di surat Yohanes, yaitu 1 Yohanes 2 ayat 18, ayat yang ke-22, pasal 4 ayat yang ketiga, 2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Dan semuanya istilah antikristus ini merujuk kepada pribadi atau oknum yang sedang bekerja untuk menyesatkan jemaat Tuhan. Kalau dari bahasa aslinya, kata anti itu memiliki pengertian melawan, menentang, dan mengganti posisi Kristus dan Injil di tengah-tengah jemaat Tuhan sendiri. Agar apa? Agar dirinya lah yang kemudian berada di posisi itu, agar dirinya lah yang kemudian dipuja dan diikuti oleh jemaat Tuhan. Dan tentu ini juga mirip dengan guru-guru palsu
yang beberapa waktu lalu kita pelajari, kita bahas bersama-sama, yang berusaha memberi ajaran palsu untuk menyesatkan jemaat Tuhan agar jemaat Tuhan ini bisa mengikuti ajaran dari guru-guru palsu tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, menariknya di sini Yohanes mengungkapkan antikristus yang pertama dalam bentuk tunggal. Dikatakan masih akan segera datang. Tetapi kata antikristus kedua itu berbentuk jamak yang dikatakan sekarang telah banyak antikristus. Artinya mereka sudah datang, mereka sudah ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Nah, bedanya apa Bapak Ibu? Seorang teolog bernama John Stott memberikan satu pemahaman bahwa yang dimaksudkan Yohanes sekarang telah banyak antikristus ini merupakan pendahulu atau orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi antikristus yang akan datang itu. Bagi antikristus yang masih akan datang itu. Jadi antikristus yang ada di sekitar kita pada saat ini, mereka adalah pendahulu yang mempersiapkan jalan pada antikristus yang akan datang nanti. Di akhir zaman nanti. Dan karena ketika yang antikristus bentuk tunggal ini datang, pasti akan ada juga masa kesukaran besar. Karena ini berhubungan tentang akhir zaman nantinya. Nah, seorang teolog bernama R.S. Sproul juga mengatakan bahwa antikristus yang akan datang itu adalah sosok atau pribadi yang nantinya akan berusaha menggantikan Kristus dengan dirinya sendiri dengan mengaku bahwa ia adalah Kristus sejati. Dan antikristus yang ada pada saat ini adalah orang-orang yang membuka jalan kepada antikristus, pribadi yang akan datang itu nantinya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ironinya bahwa antikristus yang dibicarakan oleh Yohanes di sini bukan mereka yang berasal dari luar kekristenan. Mereka bukan berasal dari orang-orang di seberang kita. Tetapi dikatakan mereka justru orang-orang yang sudah ada di dalam kekristenan itu sendiri. Ayat 19a mengatakan demikian. Mereka memang berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kalau kita melihat di dalam bahasa Yunaninya secara harafiah, dikatakan demikian. Mereka adalah yang keluar dari kalangan Kristen. Atau kalau kita bandingkan dengan King James Version juga ya, itu dikatakan mereka keluar dari kita, yang dahulunya adalah orang percaya. Jadi hal ini mengindikasikan bahwa antikristus ini tidak jauh-jauh dari kita, tetapi mereka yang pernah ada di dalam kita dan kini telah keluar dari kita. Karena apa? Kalau kita lanjutkan di dalam ayatnya yang ke-9b. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Yang C, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Bapak Ibu yang terkasih, dengan kata lain, kenapa mereka pada akhirnya bisa keluar dari kekristenan? Dengan kalimat sederhananya bahwa mereka ini hanyalah Kristen KTP dahulunya. Yang mana tidak semua orang secara lahiriah Kristen itu betul-betul adalah orang Kristen. Bahkan seorang teolog bernama H. Hobbes itu dengan tegas mengatakan kalau orang-orang ini nggak bisa disebut sebagai orang Kristen sejati. Kenapa? Orang Kristen sejati yang terhilang. Kenapa? Karena mereka ini hanya berpura-pura menjadi orang Kristen dan bukan benar-benar menjadi murid Kristus. Karena orang Kristen sejati yang benar-benar murid Kristus adalah orang yang memiliki keanggotaan gereja yang pasti akan bertahan hingga kesudahannya kepada iman kepada Kristus. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa keanggotaan gereja nggak pernah menjamin kalau seseorang itu benar-benar Kristen sejati atau orang itu benar-benar adalah murid Kristus. Bisa saja juga mereka hanya berpura-pura dan sebenarnya mereka adalah anti-Kristus. Oleh sebab itu di sini Yohanes betul-betul concern akan hal ini kepada jemaat Tuhan agar mereka benar-benar mewaspadai
orang-orang yang demikian, yang ada di sekitar mereka, yang tidak jauh dari kehidupan kekristenan itu sendiri. Sekali lagi dikatakan bahwa mereka bukan berasal dari luar kekristenan, tetapi mereka berasal dari kekristenan itu sendiri, tetapi sudah keluar dari kekristenan itu sendiri. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya pada dasarnya bukanlah Kristen sejati, tetapi mereka hanya berpura-pura di dalam kekristenan itu dan akhirnya menjadi penyesat. Bapak Ibu yang terkasih, agar jemaat Tuhan lebih jelas dan lebih jeli melihat dan membedakan antara orang Kristen sejati yang benar-benar murid Kristus dengan antikristus, para penyesat itu, maka Yohanes memberikan tanda dari antikristus itu kepada mereka. Tetapi sekali lagi bahwa satu hal yang perlu untuk kita garis bawahi, ketika Yohanes memaparkan hal ini kepada jemaat Tuhan, bukan berarti jemaat Tuhan pada saat itu nggak tahu apa-apa. Bukan berarti pada saat itu mereka buta tentang hal ini. Tetapi justru karena mereka sudah tahu dan diingatkan kembali oleh Yohanes. Kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang ke-20 hingga 21 dikatakan demikian. Tetapi kamu telah beroleh pengampunan, pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahuinya bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Sesungguhnya di sini mengatakan bahwa jemaat Tuhan di sini bukan buta sama sekali akan kebenaran itu. Bukan buta sama sekali akan hal yang disampaikan oleh Yohanes ini. Karena mereka sendiri sebenarnya telah menerima pengurapan dari Yang Kudus yang merujuk kepada Roh Kudus yang memberikan mereka pengertian akan hal ini. Jadi bukan karena mereka pintar atau cerdas makanya mereka bisa tahu, tetapi karena mereka lebih dahulu telah menerima pengurapan dari Roh Kudus. Jadi karena Roh Kuduslah mereka bisa memahami atau mengetahui hal ini. Tetapi sekalipun demikian, sekalipun mereka sudah mengerti akan hal ini, tetapi Yohanes menginginkan agar mereka tetap mendengar, agar kebenaran itu benar-benar melekat kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ada pun ciri dari antikristus di sini yang diungkapkan oleh Yohanes. Yaitu kita lihat di dalam ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-23. Yaitu mereka yang menyangkali Yesus adalah Kristus dan menyangkali Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, para antikristus ini disebut sebagai pendusta karena mereka menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. Dengan kata lain, mereka menyangkali keilahian Kristus. Bahkan tidak hanya Kristus, juga Bapa disangkal oleh mereka. Karena kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-23, sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga tidak memiliki Bapa. Jadi di sini kita melihat bahwa antikristus ini adalah orang-orang yang benar-benar menyangkali keilahian Kristus dan keesaan Bapa itu sendiri. John Calvin memberikan satu pemahaman kalau mereka tidak lagi mempunyai agama di sini. Karena sepenuhnya mereka membuang Allah, sebab bagaimana mungkin Bapa dipisahkan daripada anak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sederhananya di sini mereka menyangkali dari karya penciptaan yang dilakukan oleh Allah hingga karya penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Bahkan sekalipun tidak dikatakan di sini, mereka pun di sini sebenarnya sedang menyangkali akan Roh Kudus yang berdiam diri di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kenapa? Karena Adam Clare mengatakan bahwa kalau mereka, kalau mereka merasa bahwa mereka ini memiliki satu kuasa untuk membawa orang-orang percaya kepada kesesatan mereka, kesesatan ajaran mereka. Sehingga mereka secara tidak langsung sedang menyangkali akan Roh Kudus yang sudah berkuasa di dalam kehidupan orang percaya. Nah, tetapi ada pula penafsir yang memberi tanggapan sekalipun mereka tampaknya menyangkali Allah Tritunggal, kita perlu hati-hati. Dalam satu kesempatan mereka juga bisa tampak mempercayai Allah Tritunggal ini untuk membungkus secara rapi ajaran sesat yang sedang mereka tebar di dalam jemaat Tuhan. Oleh sebab itu,
kita harus benar-benar mewaspadai akan antikristus ini. Mereka menjelma sebagai orang percaya, tetapi sebenarnya hanya berpura-pura atau mereka adalah sebenarnya orang yang sudah keluar dari kekristenan, tetapi sedang mencokokkan kita dengan ajaran-ajaran sesat mereka. Bapak Ibu yang terkasih, bukankah hal ini merupakan hal yang sangat menyeramkan sekali? Maka nggak heran kalau Yohanes begitu terang-terangan mengajak jemaat Tuhan untuk waspada terhadap mereka. Mendorong jemaat Tuhan untuk boleh benar-benar waspada terhadap antikristus yang bertebaran di sekitar jemaat Tuhan. Tidak hanya zaman itu, bahkan pada saat ini. Oleh sebab itu Yohanes di dalam tulisannya ini pun berusaha untuk mendorong jemaat Tuhan untuk melakukan dua hal di dalam kewaspadaan mereka terhadap antikristus ini. Yang tentunya juga berlaku tidak hanya kepada jemaat Tuhan pada saat itu, tetapi juga kepada kita jemaat Tuhan hari ini. Apa saja kedua hal yang didorong oleh Yohanes untuk dilakukan oleh jemaat Tuhan agar tetap waspada, tetap waras kerohaniannya di tengah-tengah antikristus pada saat ini. Yang pertama kita perhatikan di dalam ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25. Di sana dikatakan demikian. Dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Yang pertama adalah berpegang pada Injil yang sudah diterima dari mulanya. Kalimat apa yang telah kamu dengar dari mulanya dan jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, ini merujuk kepada Injil Kristus, Bapak Ibu. Di mana orang percaya didorong harus tekun untuk membaca dan melakukan Injil itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan tinggal di dalam Dia, di sini berarti benar-benar berdiam di dalam Allah, di dalam Kristus yang adalah Injil itu sendiri. Dan ketika hal itu bisa dilakukan oleh orang percaya, maka Kristus itu pun akan diam di dalam hidup orang percaya yang kemudian tampak di dalam lakunya sehari-hari. Karena adalah mustahil jika Injil itu ada di dalam kita tetapi tidak tampak di dalam laku kita. Karena mestinya saat Injil itu sungguh-sungguh tinggal di dalam kita, berdiam di dalam hidup kita, maka kekuatan Injil itu yang seharusnya menolong kita, memampukan kita dan memimpin kita kepada kehendaknya yang akhirnya tampak dari laku kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh berpegang kepada Injil yang sudah kita terima ini, yaitu dengan tekun membaca dan melakukan Injil itu di dalam kehidupan kita, dengan membiarkan kita tinggal berdiam di dalam Injil itu dan Injil itu berdiam di dalam kita, maka kita akan memperoleh janji daripada Allah kita di dalam ayat yang ke-25, yaitu hidup yang kekal. Kehidupan kekal yang sudah dijanjikan oleh Allah bagi orang yang sungguh setia hingga kesudahannya di dalam Dia. Itu hal pertama yang didorong oleh Yohanes untuk dilakukan oleh orang percaya. Agar mereka boleh waspada, agar mereka boleh tetap teguh terhadap antikristus di sekitar mereka. Berpegang pada Injil yang sudah mereka terima. Ketika mereka berpegang kepada Injil itu, sungguh-sungguh tekun terhadap Injil itu, ketika ada ajaran sesat masuk kepada mereka, dicekokin oleh para penyesat itu, mereka boleh berpegang teguh kepada Injil itu. Mereka boleh tetap berpegang teguh kepada kebenaran itu. Karena mereka sudah berakar, berdiam di dalam Injil itu. Yang kedua adalah terpaut pada Injil Kristus. Di dalam ayatnya yang ke-27 dikatakan demikian. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Bapak Ibu yang terkasih, kedua adalah terpaut pada Injilnya.
Bagian ini jelas mendorong jemaat sekalipun mereka telah tahu kebenaran itu, sekalipun kita pada saat ini telah tahu kebenaran itu, tetapi jangan sampai kebenaran itu berhenti untuk kita pelajari. Jangan berhenti untuk terus belajar akan firman Allah. Tetapi biarlah kita tetap terpaut kepada Injil yang sudah kita terima itu dengan setiap waktu terus belajar akan Injil itu. Kalimat tetapi sebagaimana pengurapannya yaitu Roh Kudus dan diakhiri dengan tetaplah tinggal di dalam Dia. Ini mengungkapkan atau mengindikasikan tentang bagaimana kita sungguh-sungguh terpaut kepada Injil yang sudah kita terima dari pengurapan oleh Roh Kudus. Dan kata tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain, ini tidak bermaksud bahwa sama sekali kita tidak boleh menerima ajaran daripada orang lain, daripada hamba Tuhan mungkin, daripada orang-orang yang ada di sekitar kita, para teolog-teolog yang ada di sekitar kita. Tidak demikian. Kita perlu belajar juga dari hamba-hamba Tuhan kita, dari orang-orang di sekitar kita tentang kebenaran Injil. Tetapi yang dimaksudkan di sini tentang tidak perlu lagi diajar oleh orang lain adalah banyak penafsir mengatakan ini merujuk kepada ajaran Gnostisme yang sangat membanggakan akan pengetahuan mereka. Yang juga mereka adalah ajaran-ajaran sesat yang berusaha untuk membuat kita tidak mempercayai keesaan Allah itu sendiri. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, ketika dikatakan di sini tidak perlu lagi diajar oleh orang lain, bukan berarti kita sama sekali tidak boleh belajar dari orang lain, dari buku-buku teologi, dari para hamba Tuhan, dari persekutuan yang kita terima. Tidak demikian. Tetapi biarlah Injil yang sudah kita terima oleh pengurapan daripada Roh Kudus boleh terus kita pelajari setiap hari dalam kehidupan kita. Keterpautan yang didorong oleh Yohanes di sini tidak lepas juga dari tinggal di dalam Dia untuk menghidupi benar-benar kehendak-Nya. Maka untuk mencapai hal itu, maka kita jangan pernah berhenti untuk tetap belajar Injil kebenaran itu. Belajar setiap waktu, baik itu di dalam persekutuan pribadi maupun di dalam persekutuan bersama dengan sesama orang percaya. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, kita perhatikan bentuk daripada tetap tinggal di dalam di sini adalah bentuk present. Yang berarti harus terus-menerus dilakukan. Bukan berhenti di masa lalu. Bukan berhenti saat ini, tetapi justru terus-menerus dilakukan, yang adalah terus terpaut kepada Injil itu. Itulah dua hal yang diharapkan oleh Yohanes dan didorong oleh Yohanes, tidak hanya kepada jemaat Tuhan pada saat itu, tetapi kepada setiap kita pada saat ini. Bagaimana kita sungguh-sungguh menjaga kewarasan iman kita di dalam Kristus dan waspada terhadap antikristus di sekitar kita. Yang pertama, berpegang pada Injil yang sudah kita terima agar tidak mudah goyah. Dan yang kedua, tetap terpaut pada Injil itu. Sehingga Injil itu benar-benar melekat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi sekalipun kita sudah tahu kebenaran itu, tetapi tetaplah waspada dan tetap jaga kewarasan iman kita di dalam Tuhan. Sebab pada saat ini ada banyak sekali para penyesat antikristus yang ada di sekitar kita. Tadi sudah diceringkan oleh Pak Yakub. Begitu gencarnya mereka untuk membawa kita kepada penyesatan. Bahkan ada beberapa yang mungkin sudah kita tahu seperti Saksi Yehova, Mormon, seperti Children of God, atau bahkan Christian Science yang pada saat ini sedang begitu banyak bertebaran di sekitar kita yang berusaha untuk menarik kita, membuat kita masuk kepada logika mereka yang membuat kita pada akhirnya percaya kepada ajaran mereka. Padahal sebenarnya mereka sedang membawa kita kepada kehancuran akan iman kita kepada Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi hendaknya lah kita boleh sungguh-sungguh waspada dan menjaga kewarasan iman kita di dalam Kristus dengan tetap berpegang teguh kepada Injil itu dan terpaut senantiasa kepada Injil itu. Sehingga ketika kita tinggal di dalam Dia, maka Dia pun tinggal di dalam kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya akan mengakhiri